Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Sampai masa tuamu, aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Tuhan pasti menggendongku terus. Shalom, selamat pagi Opa Oma, selamat pagi Bapak Ibu anggota PKLU GPIB Karis Pulau Gebang. Bagaimana kabarnya pagi ini? Besar harapan dan doa kami, Opa Oma di rumah dalam keadaan sehat. Mari kita mulai ibadah Pelkat PKLU secara online di pagi ini dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 343 ayatnya yang pertama. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus? Biar dalam
kita bergemilang, terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Putra, selamat pagi Roh Kudus, Tritunggal yang agung dan kudus. Kami bersyukur untuk pagi ini, kami boleh berkumpul bersama, walaupun secara online di dunia maya. Namun kami percaya, Roh Allah Tuhan tetap menyatukan kami, sehingga persekutuan dalam ibadah online di pagi ini biarlah sungguh-sungguh berjalan dalam kontrol dan kasih-Mu. Dan saatnya kami akan membaca firman-Mu, kami mohon Roh Kudus mengurapi setiap kami yang sedang menyaksikan dan mendengar ibadah ini, sehingga kami tidak hanya mampu mengerti, tapi juga mampu melakukan sabda-Mu. Roh Kudus yang sama juga menolong dan memampukan hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga bisa menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu siap untuk merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab di pagi ini berdasarkan Sabda Bina Umat GPIB terambil dari Imamat pasal 6 ayat 1 hingga yang ke-7. Namun, kita hanya membaca ayat yang ke-7 sebagai ayat pokok renungan di pagi ini, yang berbunyi, Imam harus mengadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi melakukan sabda Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita di pagi ini, hidup dalam perdamaian. Ada 3 hal yang akan kita renungkan. Hal yang pertama, hidup dalam perdamaian adalah impian dari semua orang. Apa artinya? Bila kita memimpikan sesuatu, maka hal itu sudah terjadi atau belum? Tentu belum, bukan? Dengan demikian, ketika kita mengatakan bahwa hidup dalam perdamaian adalah impian banyak orang, secara sadar atau tidak sadar, kita sedang mengatakan bahwa hari ini, saat ini, hidup kita belum sungguh-sungguh ada dalam perdamaian. Perdamaian yang sejati dan perdamaian yang terus-menerus, baik antara kita dengan Allah, kita dengan sesama kita, maupun antara kita dengan diri kita sendiri. Apa buktinya? Contohnya, kita masih sering berbuat dosa, bukan? Sehingga hubungan kita dengan Allah jadi rusak. Kita masih menyakiti hati sesama kita juga, bukan? Artinya hubungan kita dengan sesama menjadi rusak. Bahkan kerusakan hubungan dengan Allah dan dengan sesama menghilangkan sukacita dan damai sejahtera dalam diri kita, sehingga kita pun tidak bisa berdamai dengan diri kita. Hal yang kedua, perdamaian yang rusak itu terjadi karena banyak faktor, banyak sebab, dan juga banyak orang. Bagaimana kalau ternyata justru kitalah yang menjadi penyebab perdamaian itu menjadi hilang dan rusak? Bagaimana kalau justru opa oma, bapak ibu, maupun juga saya adalah orang yang bersalah yang membuat damai sejahtera itu hilang? Pembacaan Alkitab kita dalam Imamat pasal 6 memberikan penjelasan bahwa yang pertama, bila kita merugikan seseorang, di ayat 4 dikatakan kita harus mengembalikan apa yang kita ambil, apa yang membuat orang lain rugi dari perbuatan kita. Bahkan di ayat kelima dikatakan kita harus membayar ganti rugi atas kerugian yang orang itu terima, atau kita harus membayar semacam denda. Dan tidak hanya itu, di ayat ke-6 Alkitab katakan kita yang sudah sadar dan mengaku dosa harus membawa domba untuk korban penebusan dosa di hadapan imam. Artinya, merasa diri bersalah, mengaku dosa tidak cukup.
harus ada action, ada tindakan yang kita lakukan untuk membereskan dosa itu di hadapan Tuhan dan juga dengan sesama. Jadi, hal yang kedua, bila kita menjadi orang yang bersalah atau berdosa yang merusak perdamaian itu, tidak cukup kita merasa bersalah, tetapi kita juga harus berani membereskan itu dengan sesama kita, dengan Tuhan, dan juga dengan diri kita sendiri. Lalu hal yang ketiga, siapa imam besar yang bisa mendamaikan kita yang masih terus berdosa, kita yang masih sering kali menyakiti hati sama kita? Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berdosa. Siapa dia? Dialah Yesus Kristus, anak domba Allah. Sehingga ketika dia menjadi imam, dia tidak butuh lagi domba, karena dia sendiri mempersembahkan hidup dan dirinya menjadi korban tebusan yang mati di kayu salib. Kita bersyukur memiliki imam besar yang semacam itu. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan ini, mari kita boleh terus memperjuangkan impian perdamaian itu boleh terwujud. Dan bila kita menjadi orang yang menyebabkan kerusakan dalam kesalahan, merusak perdamaian itu, kita jangan hanya merasa dan mengaku berdosa, tapi mari kita membereskan itu karena kita punya imam besar. Tuhan memberkati. Baik, Opa Oma, mari kita aminkan firman Tuhan tersebut dengan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita menghantarnya dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 432 ayatnya yang kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita berdoa cepat. Jika pada kami ditanyakan apa yang kami beritakan pada dunia yang ada di dalam kondisi peperangan, situasi dalam kondisi konflik, situasi dalam kondisi yang tidak aman dan harmonis, kami sungguh memohon, biar Allah Tuhan, Engkau boleh menjadikan kami menjadi agen pembawa perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus kami memohon, Roh Kudus boleh menolong kami agar hidup dalam perdamaian tidak hanya menjadi impian, tapi menjadi sebuah wujud yang kami perjuangkan untuk nyata dalam hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama, maupun juga hubungan kami dengan diri sendiri. Ampuni kami kalau masih sering terjadi lewat tutur kata, sikap, dan perbuatan kami. Kami menjadi orang-orang yang bersalah, merugikan orang lain, menyakiti hati-Mu Tuhan, dan kemudian membuat kami sendiri merasa bersalah. Biar perasaan bersalah, pengakuan itu tidak cukup hanya di situ, tapi kami mau membawa diri kami berjumpa dengan imam besar kami, yaitu Yesus Kristus, untuk meminta Tuhan membereskan hal itu. Secara khusus kami memohon, biar Tuhan juga menolong memampukan kami, agar sebagai opa dan oma, kami sungguh bisa menjadi pembawa damai dalam hubungan kami dengan anak-anak kami, dengan menantu kami, cucu kami, dengan besan kami, bahkan dengan tetangga kami, dan siapapun yang kami jumpai. Kami juga berdoa, Tuhan Engkau memberkati pengurus Pelkat PKLU GPIB Karis, seluruh program pelayanan yang telah disiapkan, khususnya selama pelayanan ibadah online ini. Biarlah semua boleh berlangsung dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga bersyukur untuk opa oma yang berulang tahun, yang bersuka cita, Tuhan Engkau memberkati sukacita mereka. Sedangkan yang masih bergumul dengan kondisi lemah tubuh karena usia, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan mereka, bahkan Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang bergumul dengan sakit penyakit akibat virus COVID-19 ini.
Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Tuhan, Engkau teguhkan mereka secara spiritual, secara mental, sehingga dengan yakin percaya pada kuasa Allah dalam doa mereka, mereka boleh disembuhkan. Berkati tenaga medis yang merawat. Lindungi juga tenaga medis Tuhan dari paparan virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga, segala upaya yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah DKI Jakarta, untuk menghambat penyebaran virus ini lewat PSBB, biarlah semua boleh berjalan dan selesai tepat waktu. Terpujilah namamu ya Bapa. Inilah doa kami membawa juga persembahan syukur kami. Allah berkati dan kuduskan semuanya itu, dan biarlah hidup kami juga boleh penuh dengan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, persekutuan Roh Kudus menopang, menyertai saudara-saudari sekalian, opa dan oma, dimanapun berada saat ini, dengan kuasa Allah, dilindungi, disertai, mulai dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin.